Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Laili dari UPBJJ UT Mataram. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang diskusi ke-8 dari rancangan PKR model 221. Baiklah, di sini ceritanya saya sebagai Bu Ani yang mengajar kelas rangkap di kelas 4 dan kelas 5. Di kelas 4-nya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, dan di kelas 5-nya mengajar dengan materi IPA. Baiklah, langsung saja saya mulai. Saya akan memulai dari kelas 4 terlebih dahulu, yaitu dengan materi bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 ini adalah siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dalam sebuah teks. Dan yang kedua, siswa juga dapat menyebutkan gagasan pendukung yang mendukung gagasan pokok. Baiklah anak-anak, di sini ada yang tahu tidak pengertian dari ide pokok? Gagasan pokok atau ide pokok itu adalah ide utama yang ada di dalam paragraf. Ide utama dalam satu paragraf. Ide pokok ini biasanya terletak di awal, tengah, ataupun di akhir paragraf. Kemudian selain gagasan pokok juga di sini ada gagasan pendukung. Ini adalah kalimat-kalimat penjelas yang mendukung gagasan pokok. Nah, contoh dari paragrafnya di sini yaitu singa adalah hewan pemakan daging. Ia berburu rusa, zebra, dan hewan lain di padang rumput. Singa juga hidup berkelompok untuk memudahkan berburuannya. Nah, di sini adalah gagasan pokoknya itu adalah apa? Ada yang tahu tidak? Iya, gagasan pokoknya di sini adalah singa adalah hewan pemakan apa tadi Bu bilang? Iya, singa itu adalah hewan pemakan daging. Nah, setelah kalian menemukan ide pokok atau gagasan pokoknya, maka kalian harus mencari gagasan pendukungnya. Di sini dari paragraf yang telah Bu Guru sebutkan tadi, yang Bu Guru bacakan tadi, kira-kira paragraf gagasan pendukungnya itu apa? Iya, benar. Jadi gagasan pendukungnya yaitu singa berburu zebra, berburu apa lagi tadi? Ya, berburu rusa dan hewan lainnya di mana? Apakah di pantai? Iya, di padang rumput. Singa juga hidup secara berkelompok atau individu. Singa itu hidupnya sendiri atau bersama-sama. Iya, kita tuh sebagai makhluk hidup, kita hidupnya itu bersama-sama atau berkelompok. Kalian bisa tidak hidup sendiri? Misalnya kalian di rumah sendirian, kalian makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, cari uang sendiri, sekolah sendiri, kalian bisa atau tidak? Ya, tentu saja kita tidak bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Jadi singa itu juga hidupnya itu secara berkelompok. Kenapa? Karena singa itu juga harus berburu itu secara berkelompok biar memudahkan si singanya ini untuk memburu si zebra dan hewan-hewan lainnya tadi yang seperti di padang rumput. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian harus membuat 2 paragraf tentang hewan. Hewannya bisa hewan peliharaan atau hewan liar. Hewan peliharaan itu apa aja? Ya, hewan peliharaan itu seperti kucing, ayam, kambing, sapi, apalagi ya, dan lain-lain. Kalian sebutkan saja sendiri ya. Guru mintanya hanya 2 yang kalian sebutkan. Hanya 2 saja. Kemudian nanti kalian akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya yang mana. Seperti yang Guru katakan tadi, gagasan pokoknya itu tadi apa, terus gagasan pendukungnya juga apa, kalian tulis. Nah, setelah kalian tulis, tentunya kalian juga harus membacakannya di depan kelas ya. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah berdoa tadi sebelum Guru masuk? Ya, bagus. Sekarang pelajaran kita hari ini apa? Iya, apa? Ada yang tahu tidak pelajaran kita hari ini apa?
Ya, bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang karena kita belajar bahasa Indonesia, guru akan tanya, di sini siapa yang suka bercerita? Coba angkat tangan. Yang suka bercerita bisa angkat tangan. Ya, suka cerita apa? Tentang hewan atau apa gitu, hewan terus, atau cerita-cerita dongeng seperti Putri Salju, Putri-putri itu, atau apa, atau legenda-legenda seperti Malin Kundang, apalagi ya seperti itu, masih banyak lagi ya. Nanti Bu Guru akan membacakan sebuah paragraf atau bercerita sedikit lah tentang hewan, tentang seekor hewan ya. Nanti kalian juga akan membuat sendiri tentang cerita hewan yang seperti Bu Guru ceritakan nanti. Baiklah, sekarang kita akan mulai ya. Bu Guru minta untuk kalian untuk membaca paragraf pendek ya, ada di LKS-nya di halaman 27 ya. Ya, semua sudah dibuka. Baiklah, setelah kalian membaca LKS yang Bu Guru suruh tadi, kalian di sini akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Coba, ada yang tahu tidak? Coba. Baiklah anak-anak, seru tidak pelajaran hari ini? Tentunya sangat seru ya, karena kita di sini belajar tentang apa? Ya, kita di sini belajar tentang apa tadi Bu Guru bilang? Membuat 2 paragraf tentang hewan peliharaan atau hewan liar atau hewan apa lagi? Hewan ternak. Hewan ternak itu apa aja? Ya, itu hewan ternak itu ada bebek, sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sini yang Bu Guru lihat itu banyak menggunakan cerita tentang hewan peliharaannya, karena itu yang kalian sering lihat di rumah ya kan. Nah, setelah kalian membuat 2 paragraf tadi tentang hewan peliharaan, mungkin ada yang hewan peliharaan, ada yang hewan ternak, ada yang hewan apa lagi, ada yang hewan peliharaan, ternak, dan hewan liar ya. Nah, misalkan sekarang kalian tadi sudah membuat hewan peliharaan, misalnya paragraf tentang hewan peliharaan. Nah, sekarang berarti kalian harus membuat paragraf tentang kalau sudah hewan peliharaan, nanti sekarang hewan ternak atau hewan liar, seperti itu ya. Selanjutnya, seperti yang Bu Guru katakan tadi juga, setelah kalian membuat paragraf, tentunya kalian juga harus menemukan ide, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Baiklah, Bu Guru akhiri sampai sini ya belajarnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Tadi Bu Guru sudah mengucapkan salam di kedua kelas ya. Sekarang kita langsung saja mau memulainya di kelas 5 ya. Sekarang tadi Bu Guru sudah ajarkan bahasa Indonesia di kelas 4 dan sekarang di kelas 5 Bu Guru akan mengajarkan belajaran apa? Ya, IPA ya. Sekarang kita belajar IPA-nya tentang apa? Ada yang tahu tidak? Ya, tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Baiklah, langsung saja ya. Kalian pernah lihat burung terbang atau ikan berenang tidak? Ya, tentunya kalian pasti sudah melihatnya ya. Semuanya pasti sudah melihatnya, tidak ada yang tidak. Nah, di sini bagaimana cara mereka itu bergerak? Ada yang tahu tidak? Kalau burung gimana bergeraknya? Kalau ikan bagaimana bergeraknya? Baiklah, Bu Guru langsung saja ya. Kalau alat gerak pada manusia itu adalah ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kalau aktif itu dia berarti apa? Kalau aktif, iya, kalau aktif itu tentunya bisa bergerak. Seperti apa contohnya? Seperti otot. Dan yang kedua itu ada alat gerak yang pasif. Ya, kalau gerak-gerak yang pasif itu dia tidak bisa bergerak. Nah, kalau otot kan bisa bergerak gitu kan. Nah, kalau sekarang apa contoh dari alat gerak pasif? Iya, betul sekali, itu adalah tulang. Tulang bisa bergerak tidak? Ada tidak tulang yang bisa bergerak dengan sendirinya? Coba, ada tidak? Iya, tentu saja tidak ada ya. Nah, di sini fungsi alat gerak itu memungkinkan
Tubuh itu bergerak, berdiri tegak, melingkungi organ dalamnya, dan menghasilkan gerakan itu sendiri. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang alat gerak pada manusia. Selanjutnya sekarang adalah alat gerak pada hewan. Alat geraknya hewan itu apa saja? Ada yang tahu tidak? Ya, alat gerak pada hewan itu ada kaki, sayap, apalagi pakai yang bergerak hewan biar bisa bergerak. Ada kaki. Ayam bisa berjalan karena pakai apa? Ya, pakai kaki. Nah, tadi guru bilang kalau burung pakai apa? Karena apa gitu? Ya, itu karena adanya kakinya. Kalau apa namanya? Kalau ikan karena ada apanya? Ya, karena ada siripnya. Kalau burung, ya karena ada sayapnya, jadi burung bisa terbang seperti itu ya. Baiklah, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.